jadi kita langsung ke Amaker Dr. John Tubahe lagi. Silakan Aman. Ya, selamat malam Pak Anton. Selamat malam. Malam, Pak Dokter. Malam. Ya, baik. Terima kasih. Gue diminta oleh Pak Karel untuk mendeskripsikan sedikit materi tentang lembaga adat. Baik. Jadi kalau kita bicara tentang lembaga adat itu sebenarnya sebelum Indonesia merdeka itu lembaga adat juga sudah ada ya dalam bentuk yang asli yang sangat sederhana dengan ada norma-norma hukum adat dari tiap daerah. Di seluruh Indonesia saya pikir semua desa pasti ada lembaga adat. Apalagi di Adonara, semua desa ada lembaga adatnya. Kemudian ya para pelaku amandemen Undang-Undang 45 melihat realitas masyarakat, terutama di masyarakat desa, bahwa di sana ada lembaga adat yang hidup dan berkembang, sehingga kemudian mereka melakukan amandemen Undang-Undang 45 sejak tahun 99 sampai tahun 2002, itu mengakomodirnya di dalam Undang-Undang 45, khususnya pada pasal 18B ayat 2 yang mengatur bahwa negara menghormati, mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan nilai-nilai yang berkembang sepanjang masih hidup yang tidak bertentangan dengan negara kesatuan dan Pancasila. Dari pengaturan di dalam konstitusi itu kemudian dijabarkan di dalam undang-undang tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya di pasal 95. Di situ diatur bahwa lembaga adat desa yang bertugas menyelenggarakan fungsi yang bersifat adat istiadat. Jadi kalau kita hubungkan dengan Ketatanegaraan Indonesia, sebenarnya lembaga adat desa itu bukan merupakan pemerintahan formal seperti yang berlaku sekarang. Itu kan yang paling rendah itu adalah pemerintah desa atau kelurahan. Kemudian dari pengaturan menurut undang-undang dijabarkan lagi di dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang merupakan penjabaran dari undang-undang nomor 6 tahun 2014. Lalu penjabaran lebih mendetail lagi terakhir itu diatur dengan peraturan pemerintah peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018. Itu mengatur dua hal. Yang pertama itu lembaga kemasyarakatan desa dan kedua lembaga adat. Desa. Saya pikir Pak Hendrik Ara sudah dari lembaga adat itu sendiri karena dia bukan termasuk di dalam struktur pemerintahan negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri itu mengatur ada sekitar 8 fungsi daripada lembaga adat desa. Salah satunya adalah menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di desa yang berkaitan dengan waris, berkaitan dengan tanah, dan persoalan-persoalan lain yang terjadi di tingkat desa dengan menggunakan dasar atau norma adat istiadat yang berlaku di desa yang bersangkutan. Artinya bahwa eksistensi daripada lembaga adat desa ini penting dalam rangka menyelesaikan masalah di tingkat desa, terutama pelanggaran norma-norma adat yang dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat adat sejak dahulu kala sampai saat ini. Kalau kita hubungkan dengan peradilan modern, saya pikir lembaga adat desa ini tidak terkait dengan lembaga peradilan modern, karena ketika menyelesaikan masalah di desa, di masyarakat adat,
itu dia tidak menggunakan hukum negara, tetapi semata-mata berdasarkan tradisi, kebiasaan-kebiasaan atau hukum adat yang berlaku di desa yang bersangkutan. Artinya bahwa keputusan daripada lembaga adat desa dalam menyelesaikan masalah itu kita tidak bisa memberikan status seperti di pengadilan itu namanya ingkrah dan lain sebagainya. Karena penyelesaiannya hanya bersifat mendamaikan. Artinya bahwa di sini yang salah dihukum, yang benar ya bebas, begitu. Tidak demikian. Karena prinsipnya bahwa penyelesaian pada lembaga adat mengenai masalah-masalah yang terjadi di desa itu dia berupaya untuk menciptakan adanya ketentraman, adanya ketertiban, dan ada kedamaian di desa, terutama mereka yang bersengketa atau bermasalah, baik menyangkut tanah, mungkin berkaitan dengan belis, bini anak, dan lain sebagainya, atau harta warisnya yang lain, atau mungkin juga menyangkut masalah perkawinan. Nah, sehingga dia tidak memutuskan seperti apa yang terjadi di lembaga peradilan modern, karena pertimbangannya bahwa lembaga adat desa itu inginkan supaya terjadi keharmonisan hubungan antara anggota-anggota yang ada di dalam lembaga adat desa itu sendiri. Bagaimana dengan hubungannya dengan penyelesaian masalah yang terjadi di Adonara yang selalu diakhiri, ya itu menurut saya sebagai jalan keluar terakhir, karena jalan atau cara yang lain itu buntu. Bagaimana peran lembaga adat desa ini? Nah, sesungguhnya di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri sudah ya semacam memberikan perintah lebih lanjut supaya di setiap desa itu dibentuk lembaga adat desa dengan peraturan desa. Karena kita tahu bahwa peraturan desa itu dibentuk oleh kepala desa dan BPD. Tetapi pembentukan lembaga adat desa ini dengan peraturan desa ini di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri itu sendiri mengatur bahwa harus berdasarkan pada peraturan bupati. Nah, maka yang menjadi pertanyaan kita, apakah Bupati Flores Timur sudah menginisiasi, sudah mempersiapkan regulasi berupa peraturan bupati yang dijadikan sebagai pedoman untuk pembentukan lembaga adat desa di desa-desa yang ada di Flores Timur? Ini menjadi pertanyaan. Mungkin di situ ada Pak Saiman Petensili, pejabat di Kabupaten Flores Timur, mungkin nanti bisa memberikan informasi. Saya yakin bahwa penyelesaian masalah yang terjadi di desa oleh lembaga adat desa lebih efektif dibandingkan dengan lembaga peradilan modern atau mungkin oleh pemerintah formal, misalnya pemerintah desa, pemerintah kecamatan, maupun pemerintah di tingkat kabupaten. Karena apa? Para fungsionaris atau pemangku adat itu mereka memiliki kewibawaan, memiliki integritas yang sangat dihormati, yang sangat dihargai oleh anggota-anggota atau anak dari suku, anak dari Lobo, yang mana dari dulu itu sebenarnya bukan baru terjadi sekarang setelah adanya undang-undang dasar, adanya undang-undang desa dan produk hukum yang lain, tetapi memang dari dulu sampai sekarang itu penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pimpinan atau fungsionaris adat itu selalu ditaati atau diikuti dan dijalankan begitu, dan tidak menimbulkan persoalan lebih lanjut. Sehingga tawaran saya, kalau tadi ada yang bicara soal peradilan semi otonomi, ada juga bicara soal peradilan modern yang mengakomodir juga nilai-nilai hukum adat, saya lebih cenderung kalau kita mau supaya di Adonara itu tidak lagi terjadi perang tanding, maka menurut saya kita bentuk peradilan adat yang otonom penuh, yang mandiri. Nah, keputusannya tidak dikaitkan dengan lembaga-lembaga yang lain, tidak dikaitkan dengan pemerintah dan lain sebagainya.
artinya bahwa secara otonom masyarakat adat itu membentuk suatu lembaga yang bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri, begitu. Saya pikir ini mungkin lebih apa ya, efektif, karena tadi saya kemukakan bahwa para fungsionaris atau pimpinan adat itu memiliki integritas, memiliki kewibawaan jika dibandingkan dengan hakim-hakim pada peradaban modern. Bukan kita merendahkan, tapi tadi Pak Hendy juga sudah mengungkapkan berbagai macam peristiwa yang terjadi pada hakim, polisi, jaksa dan lain sebagainya terlibat dalam mafia, dalam suap menyuap dan lain sebagainya, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat membawakan kasusnya ke peradilan modern itu sangat rendah. Sehingga pilihan yang menurut saya terbaik itu kita membentuk lembaga peradilan adat pada setiap desa untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa. Jika masalah itu terjadi antar desa, maka di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri itu juga membuka ruang bahwa dimungkinkan adanya kerjasama antar lembaga adat desa. Nah, jadi 2 atau lebih desa ketika terlibat masalah maka dijalin kerjasama antara satu lembaga adat dengan lembaga adat yang lain untuk menyelesaikan masalah yang ada di desa-desa tetangga atau mungkin desa yang berlainan itu. Saya pikir itu jauh lebih ini, sehingga perlu ada kajian yang lebih jauh lagi. Ya mungkin juga kita perlu turun ke lapangan, diskusi dengan masyarakat adat di desa yang bersangkutan, apakah ini mereka bisa menyetujui, sehingga kemudian perlu ada tindak lanjut dengan membuat ya semacam regulasi. Jadi organ-organnya itu ada di desa, personilnya, kemudian hukum acaranya juga kita menggunakan hukum acara itu, hukum adat itu. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sama Dokter. Ya. Pikiran sistematis senare. Jadi juga memberikan kepercayaan yang cukup besar pada peradilan alternatif di tingkat desa, bahkan berpikir untuk bisa otonom di tingkat desa, tapi juga bisa otonom sampai ke tingkat supradesa. Taang kesimpulan Mbak Ulika, tite neng kesempatan kepada Ama Saf atas Hoge yang pernah mencoba untuk mendorong undang-undang tentang masyarakat adat ini, kira-kira apakah juga ada pintu di situ untuk memperkuat kelembagaan adat di desa? Atau Ama Saf bisa sharing nggak sih? Silakan Ama. Baik, terima kasih Abang Anton, KB Amak, KB Kakak, KB Adik Wahangkayang, kehormati senior Wahangkayang, kehormati. Sesungguhnya memang semua sebenarnya sudah disampaikan dari segala aspek, baik dari mulai dari orang tua materi pertama sampai kepada yang Pak Dr. John juga sudah menyampaikan sebenarnya. Hanya gue sedikit sebenarnya menambah saja untuk menambah bahan untuk kita diskusi bersama. Halo? Lanjut. Oh ya. Ya, terus. Jadi kami sebenarnya juga mohon maaf, gue sedikit menyampaikan bahwa kebetulan karena gue di DPD kemarin itu di Komite 1 membinangi tentang otonomi daerah, termasuk agraria, pertanahan, maka kemarin kita mendorong untuk dibuatnya undang-undang baru yang mengatur khusus tentang masyarakat hukum adat. Sebenarnya ada 2 sebenarnya kami dorong waktu itu, adalah pertama tentang masyarakat adat itu sendiri, dan yang kedua adalah tentang hak atas tanah adat. Namun karena ini substansinya hampir sama, sehingga kemudian dilebur menjadi masyarakat hukum adat.
Nah, dalam undang-undang ini sebenarnya sih kita melihat lebih ke banyak konflik yang terjadi di masyarakat. Karena itu kami sebenarnya mendorong adanya yang namanya peradilan adat, lembaga peradilan adat. Karena dalam berpikirnya kami itu bahwa selama ini memang penyelesaian konflik adat itu menggunakan peradilan umum. Nah, satu hal yang saya mohon maaf saya garis bawahi adalah bahwa menurut saya itu di Lowo Tanah sengketa adat hanya bisa diselesaikan dengan hukum adat. Sudah dipaparkan oleh semua pemateri di awal tadi bahwa bukan soal kepercayaan terhadap lembaga, bukan soal kepercayaan terhadap hakim, tapi menurut saya kepercayaan terhadap hukum itu sendiri. Kepercayaan terhadap hukum itu sendiri. Karena itu masyarakat Adonara itu lebih percaya terhadap hukum adat daripada hukum peradilan umum. Karena itu sebenarnya kita mendorong untuk adanya lembaga peradilan adat. Kalau toh tidak ada lembaga peradilan adat, maka kemudian saya setuju dengan penyampaian terdahulu bahwa perlu adanya memperbanyak hakim-hakim yang memahami terkait dengan hukum adat. Nah, saya ingin melihat agak sedikit secara nasional. Tadi sebenarnya sudah dipaparkan Pak Dr. John. Tapi kalau melihat tentang negara hari ini, bagaimana menyelesaikan konflik atau persoalan terhadap persoalan adat, maka sebenarnya negara hari ini menurut saya belum menyediakan suatu mekanisme penyelesaian konflik adat yang kemudian menjamin kepastian hukum dan keadilan. Kenapa seperti itu? Karena memang selama ini kan penyelesaian konflik itu hanya melalui jalur yudisial. Nah, risikonya adalah kita tahu bahwa masyarakat adat kita itu dilindungi. Belum sepenuhnya statusnya itu jelas. Baik itu status hukumnya sebagai masyarakat adat, maupun status konflik, status hal menjadi subjek dari objek daripada konflik. Status tanah itu tidak ada yang legalitas yang ada di sana. Maka karena itu problem ini dibawa ke ranah yudisial, maka itu pun tidak bisa memberikan atau tidak bisa menjamin kepastian hukum. Itu menurut saya. Karena itu kemudian saya menyatakan tadi bahwa negara hari ini belum memberikan penyelesaian ini atau memberikan suatu mekanisme penyelesaian yang baik. Negara ini pun mohon maaf Pak Dr. John, menurut saya tadi Pak Dr. John mengutip terkait dengan undang-undang desa, tapi sesungguhnya ini mendefinisikan masyarakat adat itu sebenarnya ada dua versi. Kalau bahasa hukum mungkin abang-abang mereka yang dihukum lebih paham, tapi menurut yang saya tahu bahasa yang dipakai oleh negara ini adalah sebagai masyarakat hukum adat di pasal 18, juga kemudian ada di pasal 28, itu mendefinisikan terkait dengan masyarakat tradisional. Kemudian turunan daripada undang-undang ini, itu pun banyak tumpang tindih, tidak sejalan. Kalau di undang-undang desa, itu mengamanatkan Permendagri nomor 18 itu, mengamanatkan bahwa pembentukan lembaga adat ataupun pembentukan lembaga adat di desa ataupun di masyarakat itu melalui Perbuk. Tetapi kalau di undang-undang agraria, undang-undang agraria pun dengan Perbuk, tapi undang-undang kehutanan itu mengamanatkan dengan Perda. Posisinya memang sama sebenarnya, tapi secara legalitas, secara pengakuan terhadap masyarakat, maka menurut saya Perda itu lebih tinggi posisinya. Kenapa? Karena itu melibatkan seluruh masyarakat adat untuk ikut dalam proses pembahasan itu. Kalau kemudian peraturan bupati atau peraturan wali kota, itu lebih kepada kebijakan pemerintah. Karena itu menurut saya, problem kita pada kesempatan ini untuk kita bicara tentang Adonara, saya lebih berpikir bagaimana masyarakat Adonara ini bisa taat terhadap hukum. Itu yang paling penting. Nah, taat terhadap hukum yang mana untuk menyelesaikan persoalan adat? Taat terhadap hukum adat. Selalu saya mohon maaf kalau setiap keliling dengan masyarakat di Lowo Tanah itu, saya selalu mencoba untuk bertanya kepada masyarakat. Bertanya kepada orang tua. Kira-kira
konflik ini jika kita selesaikan dengan jalan adalah sama-sama kita melaksanakan sumpah adat, setuju atau tidak? Pada umumnya mereka menyatakan, kalau itu jalan yang paling bagus, maka kita bersedia. Nah, persoalannya adalah hukum adat ini atau sumpah adat ini mempunyai sudah dilegalkan menjadi harus atau menjadi kewajiban seluruh masyarakat Adonara yang bertikai atau yang terjadi konflik perebutan lahan atau apapun terkait dengan hukum adat atau persoalan adat. Ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang dilegalkan secara hukum positif atau tidak? Itu pertanyaannya. Nah, kalau ini tidak, maka menurut saya yang seperti yang kita selalu alami, ada pihak yang bersedia, ada pihak yang pasti tidak bersedia. Karena tidak ada pelegalan atau wajib. Tidak ada kewajiban bagi yang bertikai untuk melaksanakan satu cara atau penyelesaian bersama, yaitu sumpah adat. Karena itu menurut saya tidak terlalu panjang, menurut saya itu penting dari payung hukum dari atas yang kemudian harus kemudian kita godok ke bawah. Kalaupun hari ini hukum undang-undang tentang masyarakat hukum adat atau undang-undang tentang masyarakat adat ini belum, maka menurut saya pun ada beberapa celah hukum yang ada itu, pemerintah daerah ataupun DPRD bisa membentuk perda. Karena itu perda ini yang kemudian dibicarakan secara bersama. Karena penyelesaian persoalan adat itu sebenarnya kan menurut saya ada tiga tahap atau tiga persoalan utama di situ. Pertama, penyelesaian intern masyarakat adat, kemudian penyelesaian antar masyarakat adat, dan yang kemudian penyelesaian antar masyarakat adat dengan pihak luar. Mungkin kita di Adonara belum terlalu muncul. Di Adonara mungkin belum terlalu muncul, tapi di luar itu sering terjadi perebutan atau konflik lahan antara masyarakat adat dengan pihak luar, bahkan dengan pemerintah. Jadi ini juga kita juga mesti berpikir ke arah sana, karena kalau kita tarik bisa jadi mudah-mudahan kemudian dikabulkan, Adonara bisa jadi kabupaten. Nah, Adonara jadi kabupaten ini kan juga problem konflik ini juga semakin akan bertambah, bukan hanya intern, bukan hanya antar, ataupun bisa jadi antara masyarakat adat Adonara dengan pihak luar. Jadi ini mungkin sedikit gambaran dari saya, abang-abang senior semua. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk kita diskusi selanjutnya. Terima kasih, Bang. Terima kasih Ama Saf sharing Moe. Tite sebenarnya masih punya satu narasumber, tapi karena Railebura nih sinyal dapat ala, sehingga narasumber Pak Camat, Pak Yakobus Arakiani nanti bergabung bisa lah. Sebenarnya kita mau dapat cerita dari Pak Camat nih, kira-kira lembaga adat secara umum di Ileboleng itu sudah pernah menangani sengketa tanah atau take. Sebenarnya tidak mau dapat gambaran seperti itu. Tetapi karena sinyal masalah jadinya mungkin kita saling sebab informasi barangkali. Menguji coba berpikir tentang lembaga adat yang kita sedang kepayai ini. Pak Saf dan Dr. John Tubahelang sangat berharap banyak dari lembaga adat nih. Apakah bisa panah atau take, titik onet bisa panah karena kewibawaan rakyat, tapi kalau dikonfirmasi dengan kenyataan yang sudah ada barangkali lebih baik.